Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas. Usia 2 tahun sampai 5 tahun. Halo adik-adik semua. Halo. Ketemu lagi bersama Anti Mimi dan Kiki. Yeay. Nah, biasanya sebelum mulai Bina Iman kita ngapain dulu, Ciki? Kita berdoa dulu ya. Oke, kamu yang pimpin ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkatilah kita ya Tuhan agar bisa mengikuti Bina Iman dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, selamat mengikuti Bina Iman ya adik-adik. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Nah, tadi kan sekarang kita sudah berdoa ya Ciki. Sekarang kita saatnya memuliakan nama Tuhan lewat pujian. Kita nyanyi dulu ya. Itu salah satu bentuk juga kita bisa menyebarkan firman Tuhan loh. Oke. Oke deh, yang semangat ya nyanyinya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tadi doa sudah, nyanyi sudah. Sekarang siapa yang mau dengerin cerita? Kiki. Nah, adik-adik di rumah juga mau kan? Nah, cerita berikut ini bercerita tentang Injil Matius, di mana Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menyebarkan tentang Tuhan Yesus. Lihat ya. Sekarang pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa murid-Mu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Hai Bonsi, Oh hai Dot. kamu lagi baca Alkitab? Itu kitab Matius ya? Ya, aku baru saja baca kalau Yesus itu hidup lagi. Tapi kok ceritanya berhenti? Aku kira ceritanya bakal berakhir bahagia. Itu bahagia kok. Bagi murid Yesus, itu adalah permulaan, bukan akhir. Yesus bilang supaya mereka mencari murid-murid lagi yang banyak. Dot, Ya Bonsi, aku tahu mereka adalah murid Yesus, tapi aku kurang tahu apa itu murid. murid itu orang yang belajar. Kamu tahu nggak kalau orang yang mengikuti Yesus dan mau hidup seperti Yesus masih harus banyak belajar, mempelajari hal-hal tentang ajaran Yesus. Tapi bagaimana caranya? Apa Yesus tinggal dan mengajari mereka? Enggak, Yesus naik ke surga kembali ke Allah, tapi Yesus menjadikan sesuatu yang besar. Kamu harus yakin aku akan selalu bersamamu selamanya. Oh iya, Yesus ada bersamaku di hatiku. Di hatiku juga, Yesus ada bersama kita saat kita menceritakan dan membagikan cinta Yesus. Juga waktu kita mengajari mereka taat kepada Yesus. Yesus memberi kita kekuatan untuk melakukan yang selalu Dia lakukan. Apa itu, Dot? Mencari murid-murid. Aku baru saja baca bagaimana dia sama muridnya. Dia berkumpul bersama, mengajari mereka, berdoa bersama, menunjukkan cinta Tuhan dan menunjukkan bagaimana bisa bebas dari dosa.
Bener banget Bonsi, Yesus mengajari murid-muridnya bagaimana menjadi seperti Dia, juga mengajari kita agar menjadikan orang-orang sebagai murid Yesus. Kamu tahu nggak Dot, kamu pintar sekali. Kamu mengajari aku cara menjadi murid Yesus, padahal kamu masih anak-anak. Ya Bonsi, anak-anak bisa kok jadi murid Yesus dan menjadikan teman mereka murid Yesus juga sesuai dengan perintahnya. Seperti yang diperintahkan Yesus kepada para rasulnya ya. Ya, kita bisa tahu cara menjadi murid Yesus dan menjadikan semua orang sebagai murid Yesus dari kitab Matius ini. Mereka mengajari orang-orang yang mereka kenal. Terus orang-orang itu ngajari orang-orang yang mereka kenal sampai akhirnya ke kita. Kira-kira siapa ya yang akan kita ceritakan tentang Yesus? Ya, mulai sekarang aku mau menceritakan tentang Yesus pada orang-orang. Hai, udah lihat cerita tentang Dot dan Bouncy kan? Bagus ya ceritanya. Di Injil Matius itu yang Dot dan Bouncy ceritain tadi, Tuhan Yesus menyuruh kita semua untuk menyebarkan Injil, menyebarkan berita-berita atau cerita tentang Tuhan Yesus. Loh, nanti itu kan pekerjaan papa mama, orang dewasa, aku anak-anak mana bisa. Jangan salah adik-adik, mulai dari kecil aja kalian sudah bisa loh menyebarkan Injil, menyebarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Caranya gimana, Aunty? Caranya misalnya kalian berbuat baik nih sama temen, sama papa, mama, mbak di rumah, sama guru, sama siapa aja berbuat baik, itu sudah mencerminkan Injil. Nah, terus juga bisa nih, kalian kan suka nonton. Kalau nonton itu di YouTube misalnya, jangan nonton tentang games, terus jangan nonton film kartun, terus sekali coba nonton tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, nontonnya itu mungkin bisa ajak teman-temanmu bareng-bareng nonton, atau mungkin bisa ajak Cece, Koko, keluarga bareng-bareng nonton. Nah, terus apalagi ya, banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menyebarkan Injil, menceritakan kisah Alkitab kepada teman yang kalian tahu, misalnya kisah tentang Nabi Nuh misalnya, kalau kalian tahu gitu. Hal-hal kecil seperti itu bisa loh adik-adik. Oke, sampai jumpa di cerita minggu depan ya. Dadah. Adik-adik, bantu kakak mencari jawaban yang benar ya. Ini pertanyaannya ya. Di dalamnya terdapat kisah teladan Yesus. Apakah itu? Injil dalam kitab suci. Siapakah yang menciptakan dunia dan isinya? Allah Bapa. Siapakah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia? Tuhan Yesus, Allah Putra. Apakah lambang Roh Kudus? Burung merpati. I'm so happy.
sekarang kita sudah selesai mengikuti Bina Iman. Sekarang sebelum beraktivitas lagi, kita berdoa dulu yuk. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan karena sudah mendampingi kita. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semua, jangan lupa minggu depan ikuti terus ya Bina Iman, Little Star, Santo Andreas. Oke teman-teman, oke Ciki? Oke. Sampai jumpa. Dadah.